We begin the day with countries around the world monitoring and quarantining passengers evacuated from a cruise ship hit by a deadly hantavirus outbreak. Dunia baru saja sembuh dari COVID. Sekarang kok datang virus baru lagi, yaitu hantavirus. Yang mana katanya peluang kematiannya sampai 50% tuh. Benerkah itu? COVID yang peluang kematiannya aja 0,5 sampai 1% aja dulu bisa berhasil ngebikin dunia lumpuh total. Apa kabar yang 50%? Haruskah kita khawatir? 大家好，我叫尹丹，欢迎来到我的频道 Dynasty 休息。Yuk ikutan tour ke Chengdu dan Chongqing bersama Xiao Village dan Intan Dynasty pada tanggal 23 sampai 30 November tahun ini. Ini tour premium ya. Kenapa dinamakan premium? Pesawatnya enak, hotelnya enak, makanannya enak, dan tidak ada kunjungan toko wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, tour ini lengkap banget loh. Sightseeing dapat, sejarah dapat, kuliner dapat, shopping dapat, dan tentu aja tanpa drama toko wajib. Selain melihat kota futuristik, untuk sightseeing, mata Anda akan dimanjakan dengan keindahan Shuangqiao Valley alias Swissnya China. Tuh, bagus banget kan pemandangannya? Ya emang bulan November lagi bagus-bagusnya ya. Pecinta sejarah, Anda akan diajak menyusuri Uhosrin, spot wajib pecinta samkok yang mana kita bakal puas ngegibahin samkok di sini. Selain Uhosrin, kita akan pergi ke Leshan Giant Buddha pakai perahu. Kita juga akan melihat konservasi panda dan bagaimana effort China melestarikan panda yang hampir punah. Kuliner, jangan khawatir, Anda akan dimanjakan dengan makanan yang enak-enak termasuk hotpot ikonik Chongqing yang terkenal yaitu Underground Hotpot. Rute perjalanannya kita juga bikin enak banget ya. Dari Indonesia kita landing ke Chengdu. Dari Chengdu ke Chongqing kita naik bullet train. Dari Chongqing kita balik lagi ke Indonesia. Waktu nggak habis di jalan, pinggang nggak encok semua. Lawang kita tiap hari itu sudah kerja keras, jungkir balik. Sesekalinya liburan, ya liburannya yang enak dong. Ya hitung-hitung lah reward buat diri sendiri. Keberangkatan dari 2 titik ya, dari Jakarta sama Xiao Village, dari Surabaya sama saya. Promo early bird start from 20.350.000 buat peserta yang ngedaftar sebelum bulan 8. Setelah bulan 8 ada kenaikan. Selain ke Chengdu dan Chongqing, kita juga ada trip ke Changjiajie, Fenghuang, Furong di bulan 9. Itinerary lengkapnya teman-teman bisa scan barcode ini. Barcode ini ada G-form-nya. Teman-teman silakan isi. Kalau teman-teman masih ribet, di deskripsi ada nomor WA admin tour, mau tanya-tanya juga boleh. Okay, let's start. Pemirsa, kasus hantavirus di Indonesia kini menjadi perhatian pemerintah setelah ditemukannya puluhan kasus di sejumlah wilayah. Sekarang dunia lagi heboh ya kena hantavirus ini. Sebenarnya hantavirus ini bukan virus baru. Sudah ada sejak lama ya, gimana enggak, lawang ini penyakit asalnya dari tikus. Nama hantavirus sendiri muncul dari sungai Hantan di Korea. Ceritanya pada saat Perang Korea tahun 1950 sampai 1953. Banyak tentara itu tiba-tiba kena penyakit misterius di sekitaran sungai Hantan itu. Yang mana banyak diantaranya itu demam tinggi, pendarahan, sampai gagal ginjal. Tapi nggak ada yang tahu ini kenapa. Baru sekitar tahun 1975, ilmuwan Korea Selatan berhasil menemukan virus penyebab di sungai Hantan tersebut. Dari situlah nama hantavirus lahir. Nah, yang bikin virus ini rame sekarang di tahun 2026 ini karena munculnya outbreak di kapal cruise MV Hondius. Maksudnya itu apa? Menurut BBC dan CNN, semua kepanikan ini berawal dari satu kapal pesiar yang namanya MV Hondius, kapal pesiar Belanda. MV Hondius terkenal sebagai kapal pesiar elit, kapal pesiar mewah, dan rutenya itu ekstrim. Jadi pada tanggal 1 April, kapal MV Hondius ini berlayar dari Ushuaia, Argentina, membawa 150 orang. 150 orang itu termasuk penumpang dan kru ya, dari 28 negara. Awalnya mereka itu ya normal-normal aja, happy-happy aja,
seperti cruise mewah pada umumnya ya, passenger itu menikmati fasilitas kapal, mereka ngopi di kafenya, makan di restonya, baca di library-nya. Tapi semua itu berubah pada tanggal 6 April karena ada salah satu penumpangnya. Ini kan ada pasangan lansia nih ya. Yang cowok itu sakit. Ini usianya 70 tahun si cowok itu. Awalnya ya kelihatan kayak flu berat biasa gitu ya. Terus demam tinggi tambah parah dan akhirnya tanggal 11 April dia meninggal. Gak ada yang curiga soal wabah pada waktu itu karena ya usianya juga sudah 70 tahun ya. Mungkin karena faktor usia sudah bisa. Sampai akhirnya kapal itu singgah ke Pulau Saint Helena pada tanggal 24 April dan jenazah diturunkan, kapal balik berlayar lagi. Sang istri dan beberapa penumpang yang diturunkan itu lanjut terbang ke Afrika Selatan lewat Johannesburg. Nah, situasi menyeramkan mulai terjadi. Begitu sampai bandara Johannesburg, sang istri tiba-tiba kolaps. Langsung dong dilarikan ke rumah sakit. 2 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 26 April, sang istri meninggal dunia. Diperiksa sama si dokter. Diketahuilah positif hantavirus. Langsung dong sang dokter itu ngabarin MV Hondias itu. Ya begitu kabar itu nyampe, panik dong satu kapal. Gimana nggak panik ya? Mereka itu posisinya itu berada di laut lepas, di tengah-tengah laut, ada kabar kayak gitu. Akhirnya dilakukanlah pemeriksaan. Dan bener guys, ternyata beberapa penumpang itu mulai ada tanda-tanda. Situasi tambah tegang lagi. Karena pada tanggal 2 Mei, satu penumpang dari Jerman meninggal dunia. Nah, mulai deg-degan kan, total sudah ada 3 orang tuh yang meninggal, pasangan lansia plus 1 orang dari Jerman ini. Dan ada beberapa kasus suspek lainnya. Akhirnya para penumpang itu diisolasi di kabin masing-masing. Untung aja itu kapal pesiar mewah yang mana dapat kamar satu-satu nih ya. Kamarnya ya lumayan bagus juga. Tapi ya mereka kan bagaikan lockdown terapung gitu ya di tengah lautan. Beberapa penumpang yang kondisinya kritis itu langsung dievakuasi pakai pesawat medis khusus ke negara asal mereka. Ada yang dari Belanda, ada yang dari Swiss, yang mana Eropa itu sudah waspada karena kejadian ini. Jangankan Eropa, Singapura pun mengklaim ada 2 warganya yang naik kapal MV Hondias itu. Dan sekarang itu orang sedang diisolasi dan menjalani pemeriksaan yang ketat. Gimana dengan MV Hondias sendiri yang lagi terapung-apung di tengah lautan itu? Ya akhirnya dia melakukan pendaratan darurat. Gara-gara hanta ini, dia melakukan pendaratan di Santa Cruz de Tenerife, Spanyol. Tapi begitu kapal datang, ya pengawasan dan pengamanan medis yang ketat itu menyambut mereka. Masalahnya warga lokal pada demo. Mereka takut ya wabah itu menjalar ke Spanyol, apalagi Tenerife itu pulau wisata. Jadi warga khawatir virus nyebar. Ya wajar sih kalau mereka kayak gitu. Tapi kalau nggak ada yang mau menampung mereka, mengevakuasi mereka, masa itu satu kapal ditenggelamkan? Sebagaimana diketahui, kapal pesiar MV Hondius mengalami krisis kesehatan saat berlayar di Samudra Atlantik pada awal Mei 2026. Pelabuhan di Tenerife menggelar aksi protes menolak kedatangan kapal MV Hondius setelah muncul wabah hantavirus yang menewaskan 3 orang di atas kapal tersebut. Ayo sekarang kita flashback sebentar. Ini korbannya itu dapat virus dari mana sih? Gimana kapal sekeren sub-elit MV Hondias itu kok sampai kecolongan? Menurut hasil investigasi Otoritas Kesehatan Argentina, dugaan terkuatnya itu justru bermula sebelum kapal itu berangkat. Pas pasangan lansia yang tadi meninggal pertama dan kedua suami istri itu diselidiki nih ya, mereka itu sempat ikut tour bird watching, yang mana itu berada di sekitar Ushuaia, Argentina. Dan menurut laporan, tempat itu nggak jauh dari tempat pembuangan sampah. Yang mana tempat pembuangan sampah itu identik dengan tikus. Diduga nih ya, mereka itu kenanya di sana.
WHO dan CDC bilang bahwa hantavirus ini termasuk virus yang zoonotik ya. Dia bisa melompat dari hewan ke manusia. Tersangka utamanya tikus dan hewan pengerat lainnya. Sekali lagi, hewan ke manusia, bukan manusia ke manusia. Mungkin teman-teman banyak yang bertanya-tanya ya, kalau memang nggak bisa nih ya lompat dari manusia ke manusia, kenapa itu satu kapal bisa kena semua tuh? Itu nanti kita bahas. Yang jelas penularan hantavirus ini ya, yang kita ketahui kan dari tikus dan hewan pengerat. Tapi uniknya, manusia biasanya bukan ketularan karena kontak langsung dengan tikusnya. Justru yang paling sering karena manusia itu menghirup udara yang terkontaminasi virus tersebut. Jadi misal ya, ada urin tikus, kotoran tikus, atau air liur tikus itu kayak mengering gitu ya, di gudang, di kamar, di loteng es, pokok dimanapun lah, pokok tempatnya kotor gitu ya. Debunya berterbangan, nggak sengaja kita hirup. Nah, bisa kena. Ini yang kontaknya nggak langsung ya. Jangan tanya kalau kontak langsung yang sengaja megang tikus atau megang kotoran tikus ya tentu saja resikonya lebih tinggi. Nah, meskipun virus ini masuk ke dalam tubuh manusia, sebenarnya hantavirus itu tidak langsung ngebikin orang tumbang. Virus ini biasanya bakal masuk dulu ke masa inkubasi. Apa itu masa inkubasi? Itu masa di mana ketika virus sudah masuk ke tubuh manusia dan orang itu belum merasakan gejala apapun. Dan untuk hantavirus ini masa inkubasinya cukup lama, 1-8 minggu. Pada masa inkubasi ini, sistem imun kita itu sudah nyerang si hantavirus. Kalau sistem imun kita menang, kadang kita nggak sakit atau sakit pun dia nggak terlalu parah. Kalau imun kita menang. Tapi kalau yang menang itu virus hantavirus itu, ini yang bahaya ya. Korban bisa mengalami kondisi yang disebut HPS, Hantavirus Pulmonary Syndrome. Ini kayak semacam sindrom paru-paru karena hantavirus itu. Awalnya gejalanya biasa banget ya, mirip flu, demam, badan pegal-pegal, mual, pusing. Makanya banyak orang yang kayak ngenteng nih, kayak gitu. Tapi yang serem nih ya, dalam hitungan hari, kondisi pasien itu bisa turun secara drastis. Tiba-tiba itu paru-paru dipenuhi cairan, napas jadi sesak berat, tubuh juga syok. Di tahap ini, hantavirus itu bisa mematikan. Menurut WHO dan CDC, probabilitas kematiannya tinggi. Tingginya pakai banget. 40-50% untuk kasus berat. Nah, kita balik lagi ke pertanyaan awal ya. Kalau memang hantavirus itu cuman menyebar dari hewan ke manusia, bukan antar manusia. Kenapa itu satu kapal bisa kena semua? Apakah di kapal MV Hondias itu ada tikus? Enggak dong. Jawabannya karena ternyata virus yang diduga nyebar di kapal MV Hondias itu bukan strain hantavirus biasa. Maksudnya apa? Jadi sebagian besar jenis hantavirus sebenarnya itu nggak gampang nular antar manusia. Kecuali ada satu pengecualian yang cukup terkenal, namanya adalah strain Andes. Yang mana ini adalah jenis hantavirus yang bisa menular antar manusia dengan kontak dekat. Apesnya, strain yang muncul di MV Hondias ini itu strain Andes. Makanya otoritas kesehatan langsung panik karena strain Andes dan cuman strain Andes doang yang punya kemampuan langka itu yang bisa nyebar antar manusia. Meskipun tetap ya penyebarannya itu nggak semudah COVID. Teman-teman jangan panik dulu. Sekarang kita masuk ke part yang melegakan. Apakah hantavirus ini bakal jadi pandemi kayak COVID? Sampai sekarang jawabannya belum mengarah ke sana. Ini yang jawab WHO ya, bukan netizen. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus bersama ahli epidemiologi WHO Maria Van Kerkhove menjelaskan kalau cara kerja hantavirus itu beda banget dibanding COVID-19 atau flu. Jadi meskipun strain Andes itu bisa menular antar manusia, tapi penyebarannya itu nggak seagresif yang sono. Perlu kontak yang deket banget dan cukup lama.
Contohnya, orang yang merawat pasien terus-menerus, pasangan yang tinggal serumah, atau orang yang tidur sekamar dalam waktu lama. Jadi ini bukan tipe virus yang gampang menyebar hanya karena papasan doang, atau say hello doang, hai apa kabar, baik. Nggak bisa. Karena itulah sampai sekarang WHO itu masih menetapkan resiko global hantavirus ini di level rendah, belum menganggap hantavirus ini sebagai ancaman yang berat. Di Amerika Serikat, CDC juga ngasih level respon darurat paling rendah untuk outbreak ini. Artinya dunia memang waspada, tapi belum sampai ke panik total. FYI nih, menurut laporan resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam 3 tahun terakhir. Di Indonesia ini sudah ada 23 loh kasus hantavirus itu, yang mana 3 diantaranya meninggal dunia. Kebanyakan kasus ini dari Pulau Jawa ya, dari Jakarta sampai Yogyakarta. Dan kabar terbarunya ada 2 orang yang sedang terkontaminasi hantavirus ini, yang mana satu di Jakarta, satu di Jogja. Tapi strainnya bukan strain Andes, strainnya itu strain Seoul yang tidak bisa nular antar manusia. Tapi meskipun begitu, pemerintah Indonesia tetap waspada. Kemenkes bersama dengan WHO itu berupaya supaya strain Andes ini itu nggak nyampe ke Indonesia. Makanya screening, pengawasan kesehatan itu sekarang mulai diperkuat karena menurut Kemenkes, hantavirus ini tetap berbahaya. Ditambah lagi, sampai sekarang belum ada vaksinnya, belum ditemukan obatnya. Jadi begitu kena hantavirus nih ya jangan sampai masuk HPS. Begitu masuk HPS, ya udah itu 50% itu. Kabar baik berikutnya, untungnya pencegahannya ini simpel kok. Kita kan tahu sendiri, hantavirus itu dari mana? Dari tikus kan? Ya kita berusaha menjaga kebersihan supaya tikus itu nggak masuk ke rumah. Jangan sampai kita itu kontak sama tikus dan kotorannya. Menurut WHO dan CDC, beberapa langkah penting untuk mencegah hantavirus adalah jangan membiarkan tikus masuk ke rumah. Tutup lubang atau celah kecil yang bisa jadi jalurnya tikus. Simpen makanan di wadah tertutup. Rajin bersihin rumah dan area lembab atau kotor. Jangan biarkan sampah menumpuk. Dan yang paling penting, kalau teman-teman lihat kotoran tikus tuh ya, jangan langsung disapu atau di vacuum cleaner. Kenapa? Karena debunya bisa berterbangan dan tidak sengaja kita hirup. Cara yang paling benar, pakai sarung tangan, semprot dulu pakai disinfektan atau cairan pemutih, tunggu beberapa menit sampai basah, lalu bersihkan pakai kain atau tisu basah. Kalau lagi bersihin gudang lama, loteng, rumah kosong, atau tempat yang banyak tikusnya, lebih aman pakai masker juga. Seperti yang Intan bilang, bukan Intan bilang sih, para ahli yang bilang, hantavirus ini penyebarannya itu tidak seagresif COVID. Tergolong jarang dan gak semudah COVID untuk menyebar ke mana-mana. Jadi yang penting sekarang itu bukan panik, tapi lebih ke menjaga kebersihan dan mengontrol supaya tikus itu nggak masuk ke rumah kita. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Saya Nikuan Kang Caijen. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.